A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin inna hamidum majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita selalu mendapatkan limpahan rahmat, kasih sayang dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tanpa jeda sekecapan mata pun. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita wajib mensyukuri itu semua karena kita juga pagi hari ini diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk bisa hadir di dalam masjid kita yang sangat kita cintai ini dalam rangka sholat wajib berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan kajian ilmu, meningkatkan ke dalam kajian-kajian dalam rangka menambah keilmuan kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tentunya juga kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para umatnya yang setia mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan anak cucu kita dan dzurriat nanti kita nantinya mendapatkan syafaat dari beliau pada hari akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya akan sharing seputar misi utama para nabi dan rasul ya. Di dalam kajian yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan bahwa misi utama dari sekian ratus ribu para nabi dan rasul adalah hanya satu ya Bapak Ibu sekalian, yaitu apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu menyampaikan risalah tauhid dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi misi utama dari para nabi dan rasul yang jumlahnya ratusan ribu, yaitu sekitar 120.000 nabi dan rasul itu adalah menyampaikan risalah tauhid. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam surat An-Nahl ayat 36, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut." Ya, artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Togut ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam surat Al-A'raf ayat 59, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa adab di hari yang besar, yaitu hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-A'raf ayat 65-nya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ila adin akhahum huda qala
qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain darinya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Ini kisah tentang Nabi Hud nih. Nah, di dalam surat Al-A'raf ayat 73 berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila samuda akhahum sholiha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Yang artinya, dan kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka Soleh. Ia berkata, hei kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Nah, di dalam surat Al-A'raf ayat 85 berikutnya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Yang artinya, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madyan, saudara mereka yaitu Nabi Syuaib. Ia berkata, hei kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah apa yang disampaikan, apa yang dibawa dan kemudian diteruskan, yaitu kepada para kaum Samud, kemudian kaum Madyan, yaitu kaumnya Nabi Syuaib, kemudian juga kaumnya Nabi Lut, bahwa menyerukan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafidhahullah menjelaskan, barang siapa mentadaburi kitabullah serta membaca kitabullah Al-Qur'anul Karim dengan penuh perenungan, niscaya dia akan mendapatinya bahwasanya seluruh isi dari Al-Qur'an, dari awal surat yaitu Al-Fatihah sampai penutup surat akhir yaitu surat An-Nas, semuanya berisi dakwah tauhid. Ia bisa menjadi berupa seruan untuk bertauhid, bisa juga berupa peringatan dari sifat syirik. Terkadang ia berupa penjelasan tentang keadaan orang-orang yang bertauhid dan keadaan orang-orang yang berbuat syirik. Maksudnya adalah orang-orang yang bertauhid akan mendapatkan pahala dan balasan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berbuat syirik itu mendapatkan kemurkaan dan adab dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah-kisah para kaum-kaum nabi yang membangkang. Hampir-hampir Al-Quran tidak pernah keluar dari pembicaraan ini. Ada kalanya Al-Quran membahas tentang sesuatu ibadah yang Allah syariatkan dan Allah terangkan hukum-hukumnya. Maka ini merupakan rincian dari ajaran tauhid. Itu tertera di dalam Syahr Al-Qawaid Al-Arba. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya juga Syekh Asy-Syaidi rahimahullah juga menjelaskan bahwa seluruh isi Al-Quran berbicara tentang penetapan tauhid dan menafikan dari lawannya tauhid, yaitu kemusyrikan. Di dalam kebanyakan ayat, Allah Subhanahu wa taala menetapkan tauhid uluhiyah dan kewajiban untuk memurnikan ibadah kepada Allah semata dan tiada sekutu baginya sedikit pun. Allah pun mengabarkan bahwa segenap nabi dan rasul hanyalah diutus untuk mengajak kaumnya supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa tidaklah Allah itu menciptakan jin dan manusia supaya kecuali tugas wajibnya adalah mereka beribadah kepadanya.
Allah juga menetapkan bahwasanya seluruh kitab suci dan dari para rasul, fitrah dan akal yang sehat semuanya telah sepakat terhadap kedudukan pokok dari masalah tersebut. Yang ini merupakan pokok paling mendasar di antara sekian pokok ajaran agama, ya, tertera di dalam Al-Majmu'ah Al-Kamilah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmatin Allah, bahwa Imam Ibnu Abil Ijo Al-Hanafi rahimahullah juga menjelaskan tentang hal tersebut di atas. Al-Quran itu berisi tentang pemberitaan tentang Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Inilah yang disebut dengan istilah tauhid ilmu dan pemberitaan. Selain itu, Al-Quran ini juga berisi seruan beribadah hanya kepadanya, yang tiada sekutu baginya, serta ajakan untuk meninggalkan sesembahan selainnya. Itulah yang disebut dengan istilah tauhid, kehendak dan tuntunan. Al-Quran itu juga berisi perintah dan larangan serta kewajiban untuk patuh kepadanya. Itulah yang disebut dengan hak-hak tauhid dan penyempurna atasnya. Selain itu, Bapak sekalian, Al-Quran itu juga berisi tentang berita tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mentauhidkannya. Apa yang Allah lakukan kepada mereka ketika masih hidup di dunia, yaitu balasan, kasih sayang, rahmat dan rezeki kepada orang mukmin yang diberikan di dunia, dan kemuliaan dan dianugerahkan kepada mereka nanti di akhirat. Itulah balasan tauhid kepada orang-orang yang beriman, ya, yang dia miliki. Sementara itu di sisi lain, Al-Quran juga memberi pemberitaan mengenai keadaan para pelaku kemusyrikan. Tindakan apa yang dijatuhkan kepada mereka selama di dunia, dan siksaan nanti kepada mereka yang harus mereka terima di hari akhirat. Maka itu, Bapak sekalian, adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang keluar dari hukum tauhid itu. Ini menunjukkan bahwa seluruh isi Al-Quran membicarakan tentang tauhid, hak-haknya dan balasan atasnya. Al-Quran juga membeberkan tentang masalah syirik, keadaan pelakunya, serta balasan atas kejahatan mereka. Tertera di dalam Syahr Al-Aqidah At-Tohawiyah dengan Tahrij Al-Abani dalam Al-Maktab Al-Islami penciptanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmatin Allah, di situ bahwa kita akan memahami tentang seruan tauhid dari para nabi dan rasul yang harus kita yakini, kemudian harus kita amalkan. Nah, diterangkan juga bahwa oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya dakwah para rasul itu, Bapak sekalian, berporos, berlandaskan atau berjalan pada 3 perkara. Yang pertama adalah memperkenalkan keagungan Allah kepada hamba-hambanya melalui Asmaul Husna, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menunjukkan dan menjelaskan kepada mereka, maksudnya kepada kita, jalan yang mengantarkan kepada menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya dengan beribadah, berzikir, bersyukur, dan lain sebagainya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah menerangkan kepada kita tentang balasan yang akan kita terima sesampainya nanti kita di hari pembalasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa kenikmatan surga yang akan bisa kita peroleh atas ketauhidan kita dalam menjaga terus syariat-syariat agama ini dalam ketaatan kita beribadah. Dan yang paling utama adalah diantaranya keridhaan Allah dan kenikmatan kita, yaitu rahmat,
kemudian kasih sayang dan rezeki yang paling tinggi ya ketika kita berada di jannah nanti, insya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bahwa kita diberikan kesempatan untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah pun mengajak bicara kepada kita para kaum mukminin ini yang diridhoi untuk tinggal di jannah. Ini tertera dalam fikih al-asma al-husna. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmatin Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat At-Tolaq ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Artinya Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula menciptakan bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah itu ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan ayat ini, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah menjelaskan bahwa oleh sebab itu tak kalah seorang hamba menyibukkan diri untuk memahami nama-nama Allah, Asmaul Husna dan sifat-sifatnya, maka itu adalah sebuah kesibukan dalam rangka mewujudkan hikmah penciptaan hamba itu sendiri. Dengan dia meninggalkan dan melalaikan hal itu, alhamdulillah ya, maka itu berarti dia telah melalaikan hikmah penciptaan dirinya. Tidak sepantasnya Bapak Ibu sekalian kita melakukan hal itu. Tidak sepantasnya bagi seorang hamba yang telah mendapatkan karunia hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar, juga nikmat dan kasih sayang Allah yang terus-menerus tercurah kepada kita ini, lantas kita justru bodoh, lantas kita menjadi bahkan lalai tentang kepada Rob kita, bahkan bisa jadi kita berpaling darinya karena kesibukan kita mengurusin dunia ya. Tertera dalam fikih al-asma al-husna. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman memberitakan ucapan Nabi Isa alaihissalam yang artinya, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Sesungguhnya Allah adalah Robku dan Rob kalian, maka sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 50 sampai 51. Yang senada dengan itu juga dalam surat Az-Zukhruf ayat 63 64. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam penjelasannya Syekh Asy-Sya'di rahimahullah menyampaikan, inilah yaitu penyembahan kepada Allah, ketakwaan kepadanya, serta ketaatan Rasulnya merupakan jalan yang lurus yang mengantarkan kepada Allah dan menuju ke surganya. Adapun selain itu, maka itu adalah jalan-jalan yang menjerumuskan kita ke dalam neraka ya, tertera di dalam Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Nah, sementara itu Ibnu Qayyim rahimahullah juga menjelaskan sesungguhnya kebenaran itu hanya satu, yaitu jalan yang lurus. Tiada jalan yang mengantarkan kepadanya selain jalan itu, yaitu beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukannya dengan apapun dan menjalankan syariat yang ditetapkannya
melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan landasan hawa nafsu kita, bukan karena landasan saya nyamannya ibadah itu begini sih, saya enaknya begini sih, saya pokoknya semuanya menurut hati pribadinya gitu kan ya. Kan bukan itu, karena ibadah itu harus mengikuti syariat tata cara yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmatin Allah, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan, bahwa para nabi dan rasul sejak Nabi Adam pertama kali sampai nabi terakhir kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang jumlahnya itu bisa mencapai ribuan, ratusan ribu, yang banyak sekali, yang beberapa hadis disampaikan sampai 120.000 nabi dan rasul, semuanya membawakan tentang risalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian apa yang bisa sampaikan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, menambahkan keilmuan kita dan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan adalah karena kefakiran saya, mohon dimaafkan, dan silakan untuk menyampaikan saran yang hikmah agar demi kebaikan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.